tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para jamaah, ayah bunda, bapak ibu rahimakumullah. Pertama yang patut kita segera lakukan adalah sebagaimana perintah Allah. Saat kita diberikan nikmat oleh Allah, maka sikap orang-orang yang beriman satu adalah merespon dengan cara bersyukur atas nikmat itu. Karena hari ini kita berada di penghujung tahun dan hari ini bertepatan dengan tanggal 28 bulan 11. Betul? Oke, Masya Allah. Bulan 12 tanggal 28 bertepatan dengan bulan Dzul Hijjah akhir tahun. Nah, oleh karena itu maka nikmat terbesar pagi ini adalah kita masih diberikan panjang usia. Maka apa respon dan sikap kita sebagai orang-orang yang beriman? Tiada lain adalah sebagaimana Allah perintahkan. Apa itu? Bersyukur. Kenapa kemudian syukur adalah salah satu bagian yang harus kita lakukan? Karena ternyata Allah sampaikan ketika nikmat itu tersampaikan kepada kita, maka kata Allah akan menambah dari nikmat itu jika kita bersyukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini buah dari aktivitas respon perintah Allah di masa-masa yang lalu. Ya, karena kita terus bersyukur. Salah satu kalimat syukur adalah kalimat pujian atas Allah. Alhamdulillah wa bi ni'matillah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di penghujung tahun 2000, penghujung tahun 1447 Hijriah merupakan sarana bagi kita. Sebagaimana kemudian Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana tadi di mukadimah Al-Fakir bacakan salah satu ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang satu hal yang sangat diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 18? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, oleh karena itu sebelum melanjutkan bahasan kita di pagi ini berkaitan dengan bagaimana respon kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensi dari iman disampaikan dalam surat Al-Hasyr ini adalah merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Allah. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruannya hanya ditujukan kepada kita saja. Siapa kita? Kita adalah termasuk bagian dari yang disebut oleh Allah aman.
mengikrarkan dengan lisan, diawali yakini dengan hati, dan kemudian tidak cukup itu saja. Orang yang beriman dituntut untuk melakukan realisasi dari keimanannya. Apa itu? Dalam ayat ini Allah perintahkan yang pertama adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian konsekuensi dari iman. Allah tidak membutuhkan hanya di lisan saja, yakin dalam hati, diucapkan, diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Salah satu hal yang disampaikan dalam ayat inilah yang kemudian menjadi konsekuensi iman. Kemudian yang kedua dalam ayat ini adalah tugas kita, respon atas keimanan yang kita yakini dalam diri kita, yaitu lanjutan kalimat berikutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, ya. Jadi yang kedua adalah setelah kita bertakwa kepada Allah, yang kedua kita diperintahkan untuk memperhatikan diri kita. Nafsun, ya, nggak usah komen kepada yang lain kecuali menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Ya. Jadi diri kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebelum kita melihat diri orang, sebelum kita menyampaikan dakwah kepada yang lain, itu mengingatkan kepada yang lain, maka Allah sampaikan diri kita terlebih dahulu untuk diperhatikan, memperhatikan atas apa, maqaddamat, atas apa saja yang telah diperbuat kita. Qaddamat fi'lul madhi, kata kerja lampau. Maka sesuatu yang sudah terjadi Allah perintahkan, dan ini menggunakan kalimat atau kata kerja perintah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk introspeksi, untuk memperhatikan hal-hal yang sudah kita lakukan. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Ligodin itu sesuatu yang masa waktu dalam jangka waktu jarak dekat. Besok, hari ini, besok. Berarti sesuatu yang dekat. Nah, nanti kita akan bahas sekilas tentang tafsir. Berikutnya Allah sampaikan setelah kita diperintahkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi, dan tujuan targetnya adalah kenapa kita harus mawas diri, kenapa kita harus introspeksi, ya untuk keberlanjutan kehidupan kita di masa yang akan datang, gitu ya. Berarti kita diperintahkan untuk mereview, mengevaluasi diri atau muhasabah tentang sesuatu yang sudah lampau, untuk kegiatan, untuk aktivitas kehidupan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena hari ini kita hidup, gitu. Karena hari ini kita masih diberikan usia panjang oleh Allah. Nah, makanya secara optimis Allah sampaikan tujuannya untuk apa. Ketika Allah berikan kekuatan, ketika Allah berikan kenikmatan hidup hari ini, maka orientasi ke depan menjadi salah satu bagian yang harus kita siapkan. Nah, baru setelah itu Allah sampaikan wattaqullah, tetap dalam koridor ketakwaan kepada Allah. Apa takwa? Taat terhadap perintah Allah dan taat terhadap larangan Allah. Taat atas perintah Allah untuk ditaati, dilaksanakan. Taat kepada larangan Allah untuk ditinggalkan. Itu tak. Nah, oleh karena itu kalimat ini sesungguhnya
kalimat yang sangat Allah perhatikan orang-orang yang beriman karena sayangnya Allah kepada kita. Ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha memberi kabar atas apa yang kita ketahui, tidak kita ketahui. Baik, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini memerintahkan seorang mukmin untuk menghisab dirinya sebelum Allah menghisabnya pada hari kiamat. Ya, baik. Jadi kehidupan ini sebagai sarana yang Allah berikan untuk memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang Allah sayangi. Karena buat apa kata Allah ya? Kalau Allah kemudian ciptakan hambanya dengan kemuliaan yang sudah jelas Allah muliakan, tapi Allah pun tidak membiarkan begitu saja. Tapi Allah berikan sarana untuk menjadi arahan, jalan, petunjuk dalam kehidupan. Kemana arah